Baik, kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan analisis di SPSS. Nah, soalnya itu, seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan kecemasan antara laki-laki dan perempuan. Diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini datanya. Ini kecemasan, maksudnya itu tingkat kecemasan. Ada 7, 6, 6, 4, dan sebagainya. Kemudian ini jenis kelamin ada 1, 2. Maksudnya, 1 ini adalah laki-laki dan 2 ini perempuan. Kemudian kita disuruh untuk bantulah peneliti tersebut untuk menganalisis ada tidaknya perbedaan kecemasan antara subjek laki-laki dan perempuan. Nah, sebelum kita menganalisis, kita rumuskan dulu hipotesisnya. Hipotesisnya itu adalah H0, tidak ada perbedaan antara kecemasan pada laki-laki dan perempuan. Kemudian H1, ada perbedaan antara kecemasan pada laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk pengambilan keputusannya, kita bisa menggunakan dua metode, yaitu dengan melihat nilai signifikan T-rate, kemudian dengan membandingkan nilai T hitung dan T tabel. Di mana yang pertama itu adalah jika nilai signifikan T-rate kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara kecemasan pada laki-laki dan perempuan. Dan sebaliknya. Kemudian yang metode kedua yaitu jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara kecemasan pada laki-laki dan perempuan. Begitupun sebaliknya. Nah, langsung saja kita ke SPSS-nya. Sebelum itu kita copy dulu data pada kecemasan dan jenis kelamin. Yang subjeknya kita tidak ikutkan. Karena subjek ini anggaplah sebagai orang pertama, orang kedua, orang ketiga, dan seterusnya sampai orang ke-20. Nah, kita copy dulu datanya. Copy, kemudian kita paste di SPSS-nya. Nah, kemudian kita paste. Nah, karena tadi saya sudah merubah sedikit, maka tampilannya seperti ini. Kita ubah namanya ini. Yang pertama, variabel pertamanya ini sebagai kecemasan, kemudian variabel kedua ini sebagai jenis kelamin. Nah, untuk yang jenis kelamin, kita sedikit melakukan perubahan pada values. Nah, karena di jenis kelamin itu ada 2 dan 1 itu sebagai laki-laki, maka kita ketikkan 1 itu sebagai laki-laki. Nah, karena saya sudah menuliskan, maka saya tidak perlu menambahnya lagi. Untuk menambah suatu values, maka kita cukup mengklik add. Nah, begitupun untuk yang perempuan. Kemudian kita OK. Nah, setelah itu kita ke analyze, kemudian ke compare means, kemudian ke independent sample t-test. Kita klik. Nah, untuk kecemasan, saya ulang saja. Untuk kecemasan, kita taruh di test variable. Kemudian untuk jenis kelamin kita taruh di grouping variable. Nah, setelah itu kita klik define groups untuk mengidentifikasi grupnya. Nah, karena grupnya itu ada 2, yaitu 1 dan 2, maka kita tulis di group 1 ini sebagai 1 dan di group 2 ini sebagai 2. Kemudian di continue. Kemudian kita klik OK. Nah, outputnya sudah keluar. Pertama-tama kita lihat mean atau rata-rata dari kedua sampel tadi. Nah, untuk laki-laki, untuk kecemasan pada laki-laki itu rata-ratanya adalah 69,70, sedangkan pada perempuan rata-ratanya itu adalah 62,30.
Sekilas tanpa ada perbedaan kan antara kecemasan laki-laki dan perempuan. Tapi kita harus menganalisis lebih lanjut dengan beralih ke independent sample test. Nah, pertama-tama kita lihat dulu pada bagian significant to Thailand. Nah, ini kan nilainya adalah 0,02. Sebagaimana pada pengambilan keputusan tadi, jika nilai signifikannya itu lebih kecil dari 0,05, nah sedangkan di sini kan 0,02 itu kan lebih kecil dari 0,005. Berarti dengan metode ini bisa kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan antara kecemasan pada laki-laki dan perempuan. Nah, selain menggunakan significant to Thailand ini, kita bisa juga menggunakan nilai T. Nilai T hitung kita bandingkan dengan nilai T tabel. T hitungnya adalah ini 3,554. Kemudian T tabelnya kita bisa cari di Excel. Caranya adalah dengan kita menuliskan suatu formula, yaitu sama dengan tin V, kemudian buka kurung, probability-nya itu 0,005, kemudian titik koma, degree of freedom-nya itu atau df-nya itu adalah df-nya ini 18, kemudian kita enter. Nah, didapatkan nilainya itu sebesar 3,1957422. Kemudian kita bandingkan dengan nilai T hitung. Nilai T hitungnya adalah 3,554 dan T tabelnya itu adalah 3,1965. Nah, karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka bisa kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan antara kecemasan pada laki-laki dan perempuan, di mana tingkat kecemasannya itu lebih besar laki-laki daripada yang perempuan. Nah, selanjutnya yaitu soalnya adalah seorang mahasiswa meneliti tentang pengaruh biaya produksi, biaya distribusi, dan biaya promosi terhadap tingkat penjualan pada suatu perusahaan manufaktur. Diperoleh datanya sebagai berikut. Nah, ini adalah data tingkat penjualan dari tahun 2005 sampai dengan 2019 dengan biaya produksi, biaya distribusi, dan biaya promosinya sudah tertera di sini. Nah, kemudian kita disuruh untuk bantulah mahasiswa tersebut untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh biaya produksi, biaya distribusi, dan biaya promosi terhadap tingkat penjualan pada suatu perusahaan manufaktur. Gunakanlah tarif signifikan 0,05. Nah, karena ini untuk mencari pengaruh, maka kita menggunakan analisis regresi. Tetapi sebelum kita menggunakan analisis regresi, kita memastikan dulu hipotesisnya. Hipotesisnya itu adalah H0 tidak ada pengaruh biaya produksi, biaya distribusi, dan biaya promosi terhadap tingkat penjualan. H1 ada pengaruh biaya produksi terhadap tingkat penjualan. H2 ada pengaruh biaya distribusi terhadap tingkat penjualan. H3 ada pengaruh biaya promosi terhadap tingkat penjualan. H4 ada pengaruh biaya produksi, biaya distribusi, dan biaya promosi terhadap tingkat penjualan. Nah, kemudian untuk pengambilan keputusannya, ini dibagi menjadi dua, yaitu pengujian H1, H2, H3, kemudian pengujian H4. Nah, untuk pengujian H1, H2, dan H3 ini terdapat dua metode, yaitu dengan membandingkan nilai signifikansinya, kemudian dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Nah, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh tiap variabel X1, X2, X3 terhadap variabel B. Terdapat pengaruh tiap variabel bebas
yaitu variabel bebasnya adalah X1, X2, X3, di mana di sini X1-nya adalah biaya produksi, X2-nya adalah biaya distribusi, dan X3-nya adalah biaya promosi. Kemudian jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh tiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, kemudian yang metode kedua, jika terhitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh tiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Begitupun sebaliknya. Kemudian untuk pengujian H4, itu sama persis dengan yang H1, H2, dan H3. Tetapi bedanya di metode kedua ini kita membandingkan nilai F hitung dengan F tabelnya. Nah, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Begitupun sebaliknya. Nah, persamaan regresi itu pasti membentuk suatu persamaan. Maksudnya itu analisis regresi itu pasti mempunyai suatu persamaan. Nah, persamaannya itu dirumuskan dalam bentuk Y aksen sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B2 B3 X3, disesuaikan dengan banyaknya variabel bebas. Nah, langsung saja kita melakukan analisis. Kita copy semua data tingkat penjualan, biaya produksi, biaya distribusi, dan biaya promosi. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Kita paste. Nah, kemudian kita ubah sedikit di variabel view. Nah, karena yang paling kiri ini adalah tingkat penjualan, maka kita namakan ini sebagai Y, artinya variabel terikat. Kemudian yang kedua, ini adalah X1, variabel bebas pertama, X2, variabel bebas kedua, dan X3 terhadap variabel X3 adalah variabel ketiga. Kita nolkan di kolom desimal. Nah, kemudian di bagian label, agar kita memudahkan nantinya, kita beri nama. Y-nya itu adalah tingkat penjualan. Kita tulis tingkat penjualan. Tingkat penjualan. Kemudian X1-nya ini adalah biaya produksi. Biaya produksi. Kemudian X2-nya ini adalah biaya distribusi. Dan yang terakhir adalah biaya promosi. Nah, setelah itu kita langsung saja melakukan analisis. Kita klik analyze, kemudian regression linear. Nah, karena Y-nya ini sebagai variabel terikat, kita masukkan ke dependent. Kemudian untuk X1, X2, dan X3 kita masukkan ke independent. Kita keluarkan ini. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini terdapat 1, 2, 3 output, 4 output. Nah, kita abaikan yang ini dulu. Kita mulai dari model summary. Nah, model summary ini ada R square. Nah, R square ini adalah variabel determinasi. Nah, didapatkan R square-nya adalah 0,983. Artinya variabel bebasnya itu memiliki pengaruh
sebesar 98,3% terhadap variabel bebas. Selebihnya itu dibentuk oleh variabel lain. Nah, untuk yang tabel ANOVA ini variabel ANOVA ini kita gunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui apakah persamaan regresi yang terbentuk itu bisa dipakai untuk memprediksi tingkat penjualan. Nah, caranya adalah dengan kita melihat nilai signifikannya atau dengan nilai F-nya. Nah, nilai signifikannya, maaf tadi saya salah menjelaskan. Tabel ANOVA ini kita gunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebasnya itu mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Nah, caranya itu dengan cara kita melihat nilai signifikansinya atau nilai F tabelnya. Pertama kita mulai dengan nilai signifikansinya. Nah, nilai signifikansinya ini kan 0,00000 gitu. Sesuai dengan yang tadi pengambilan keputusan, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, nah 0,0000 ini kan kurang dari 0,05. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa semua variabel bebas itu memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya, atau kita menggunakan F hitungnya ini kan 218,875. Kita bandingkan dengan nilai F tabel. Caranya kita pergi ke Excel, kemudian kita ketikkan rumus FINV, probability-nya itu 0,05, kemudian titik koma, degree of freedom satunya itu adalah 3, kemudian titik koma, degree of freedom 2 nya itu adalah 11. Nah, didapatkan F tabelnya adalah 3,5874. Nah, karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebasnya itu mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Kemudian tabel yang terakhir. Nah, di sini ada koefisien. Nah, koefisien ini kita gunakan untuk membentuk suatu persamaan regresi. Nah, di sini kan sudah diberikan persamaan regresinya adalah Y aksen sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3. Nah, kita substitusikan itu masing-masing, sehingga persamaannya itu membentuk Y aksen sama dengan min 66.593.680,1 plus 3,118x1 plus 0,571x2 plus 7,886x3. Nah, maksudnya ini kita lihat di konstan. Nah, ini. Nah, jika semua variabel biaya produksi, biaya distribusi, dan biaya promosi ini bernilai 0, maka tingkat penjualannya itu akan meningkat sebesar minus 66.593.680,1, atau dengan kata lain mengalami penurunan. Kemudian untuk yang biaya produksinya ini kan X1. Nah, artinya jika biaya produksinya ini meningkat sebesar 1 poin, maka tingkat penjualannya itu akan meningkat sebesar 3,118. Kemudian yang biaya distribusi
biaya distribusinya itu 0,571. Artinya jika biaya distribusinya itu meningkat sebesar 1 poin, maka tingkat penjualannya itu akan meningkat sebesar 0,571. Kemudian yang biaya promosi, jika biaya promosinya itu meningkat sebesar 1 poin, maka tingkat penjualannya itu juga akan meningkat sebesar 7,886. Nah, setelah itu kita akan menganalisis apakah tiap variabel bebasnya ini memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Dimulai dengan biaya produksi. Kita lihat di nilai signifikansinya. Nah, nilai signifikansinya ini kan 0,021 dan 0,021 itu lebih kecil dari 0,05. Maka variabel biaya produksi ini memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Kemudian yang kedua yaitu biaya distribusi. Nah, biaya distribusinya ini nilai signifikansinya kan 0,697 dan 0,697 itu lebih besar dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa biaya distribusi ini tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Sedangkan yang ketiga, biaya promosi, nilai signifikansinya ini kan 0,000 dan tentunya 0,000 ini lebih kecil dari 0,05, sehingga bisa disimpulkan bahwa biaya promosi ini memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Nah, jadi yang memiliki pengaruh terhadap variabel terikat itu adalah biaya produksi dan biaya promosi. Tetapi jika kita menyatukan semuanya, maka semua variabel bebas ini memiliki pengaruh bersama-sama terhadap variabel terikat. Sedangkan kalau kita analisis satu persatu, maka hanya biaya distribusi yang tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Nah, selain dengan menggunakan nilai signifikansi, kita bisa menggunakan perbandingan T hitung dan T tabel. Caranya adalah kita lihat kolom T-nya ini. Untuk yang biaya produksi, nilai T-nya kan 2,699. Nah, kita bandingkan dengan nilai T tabel. Caranya adalah dengan menggunakan formula sama dengan tin V buka kurung probability-nya adalah 0,05. Kemudian degree of freedom-nya kita ambil yang ini, yang 11. Nah, nilai T tabelnya adalah 2,2009. Nah, di sini didapatkan 2,699, di mana 2,699 ini lebih besar dari 2,20098. Maka bisa disimpulkan bahwa biaya produksinya ini memiliki pengaruh terhadap variabel bebas, yaitu tingkat penjualan. Kemudian untuk yang biaya distribusi, kita dapatkan di sini nilai T hitungnya adalah 0,400 dan 0,400 itu lebih kecil dari 2,20098. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa biaya distribusi ini tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat penjualan. Yang terakhir, biaya promosi. Nilai T hitung dari biaya promosi adalah 6,706, di mana 6,706 ini lebih besar dari 2,20098, sehingga bisa dipastikan bahwa biaya promosi ini memiliki pengaruh terhadap tingkat penjualan.
Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.